أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin yaitu tawasulan, yang mana insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana fadilah membaca surat Yasin. Karena Yasin merupakan kolbunya Al-Quran, sehingga para orang tua kita setiap malam Jumat mengadakan acara rutin yaitu tawasulan membaca Yasin, dihadiahkan kepada keluarga kita yang almarhum, almarhumah. Dan juga kitab Yasin ini pantas dibaca di mana saja. Acara ulang tahun baca Yasin pantas, ya. Pindah rumah baca Yasin pantas. Ada kematian 7 bulan, semuanya ya, Yasin itu fleksibel, bisa dipakai untuk kegiatan apapun. Kita punya hajat, keinginan baca Yasin, insya Allah ya. Rasul bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu, surat Yasin itu adalah qalbunya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Sehingga orang tidak ada hatinya, ya, maka orang tersebut tidak punya perasaan, ya. Jadi Al-Quran sebagai hatinya itu adalah kitab Yasin, ya, surat Yasin. La yaqra'uha abdun yuridullahu wad-daral akhirata illa ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Tiadalah dibacakan surat Yasin oleh seorang hamba karena Allah wad-daral akhirata, dan juga ingin mendapatkan pahala kehidupan nanti di akhirat, illa ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, melainkan akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu, ya. Jadi kita kan alhamdulillah setiap malam Jumat kita baca Yasin, ya. Malam Jumat atau hari Jumat, ada yang mengatakan paling bagus surat Kahfi, ya. Tapi kalau Kahfi kan panjang ting, ya. Kalau untuk berjemaah bagus mah Yasin, ya, pendek, hanya 84 ayat, ya. Faqra'uha ala mautakum, maka bacalah surat Yasin kepada yang telah mati di antara kalian, dihadiahkan, ya, kitab surat Yasin ini kepada orang-orang sudah meninggal di antara kerabat kita atau yang belum meninggal, ya, sedang sakaratul maut misalnya, ya, bacakan Yasin, ya. Maka si mayit lebih bahagia, ya, mendengarkan bacaan Yasin, lebih tenang, ya, sehingga begitu tenangnya mudah untuk sakaratul maut. Dan mudah-mudahan dengan sebab baca Yasin, dibacakan Yasin, si mayitnya akan sakaratul maut, dimudahkan sakaratul mautnya dan menjadi tenang, sehingga dia teringat tentang lafaz-lafaz zikir, sehingga begitu mendengarkan Yasin, ya, dia teringat kalimat tauhid. Syukur-syukur bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Jadi jangan sampai si mayit kesian, ya, begitu dia nazak sakaratul maut sampai tidak ada yang nungkulin, ya, tidak ada yang membimbing, ya, ditalkinkan, talkin, ya, kalau masih sadar
kita bisikin ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seandainya orang yang akan meninggal masih ingat gitu kan, masih bisa diajak bicara ya. Atau ketika dia nazak sakaratul maut, jangan panjang teng, cukup Allah 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 ya. Itu kita harus membimbing si mayit jangan sampai tidak ingat kepada Allah. Talqin itu artinya mengingatkan kembali. Talqin ditalqin, jadi ingatkan kembali. Jangan sampai si mayit sendirian ya, tidak ada yang membimbing karunya. Dan juga sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u ala mautakum Yasin ya. Bacalah oleh kalian atas orang-orang yang akan meninggal atau sudah meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Sebelum meninggal bacakan Yasin, setelah meninggal bacakan Yasin ya. Jadi ini luar biasa karena surat Yasin itu ada 83 ayat ya, bukan 84, 83 ayat. Dan ada 733 kalimat dan ada 3068 huruf dikali 10 kebaikan. Bayangkan ya, 3068 huruf dikali 10 kebaikan dihadiahkan ke si mayit, maka mayit akan mendapatkan keberuntungan ya. Jadi jangan sampai kita melupakan orang yang sudah meninggal malam Jumat, kesian ya. Lamun lain orang sehari coba anu hadiahan si mayit ya, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, warga yang kita tempati ya, hadiahan, kesian ya. Minimal kita mengucapkan minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya, walaupun tidak sebutkan namanya dapat tuh pahalanya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min mayitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawanallahu alaihi ya. Tiadalah seorang mayit dibacakan surat Yasin kepadanya illa hawanallahu alaihi, melainkan akan dimudahkan oleh Allah di dalam sakaratul mautnya atau dimudahkan di dalam kuburnya ya. Kalau kita rajin ziarah ke orang tua kita, baca Yasin ya, seperti yang tadi ya, ada 3068 huruf dikali 10 kebaikan, jadi ada 3680 kebaikan ya. Kalau kita hadiahkan kepada si mayit ya, luar biasa, satu hurufnya itu luar biasa ya. Oleh karena itu kita, kalau kita sering mendoakan orang lain, kita pun ketika sudah meninggal akan didoakan oleh orang lain ya. Jadi bagaimana nanti kita ya, kalau kita sering mendihadiahkan kepada keluarga kita, kerabat kita ya, begitu kita meninggal, kita pun sama akan didoakan oleh mereka yang masih hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin faqara'a indahuma Yasin ghafarallahu lahu bi adadi kulli harfin minha ya. Rasul bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima ya, barang siapa yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya, ziarah ke orang tuanya, jangan sampai ziarah ke mana-mana, ziarah ke tempat penjara yang jauh, kalau seorang tadi hadiah, tadi jarahi itu ya. Kalau orang heula ya, muliaan mana ziarah ka wali dengan ke orang tua kita ya. Jangan sampai ziarah ke para wali, orang tua kita tak ada dijarahin. Minimal kita menghadiahilah setiap malam Jumat, walaupun tidak ziarah ke kuburan orang tua kita ya, yang penting kita ingat setiap malam Jumat hadiah. Setiap kita berbuat kebaikan, kita hadiah kepada si mayit ya. Tapi syukur-syukur bisa berziarah ke makam orang tua kita ya. Jadi barang siapa yang berziarah kepada kuburan orang tua, au ahadihima, atau salah satunya yang sudah meninggal, fi kulli jum'atin, pada setiap malam Jumat, pada setiap hari Jumat, ada yang mengatakan juga ada malam Jumat ya.
Kalau di daerah-daerah yang suka malam Jumat hadiah ya, ziarah kubur ya. Contohnya di tempat-tempat para wali ya, biasanya malam Jumat ramainya ya. Tapi kalau kita mah takut malam Jumat ya. Lebih baik hari Jumat ya. Faqara'a indahuma Yasin, maka dibacakan kepada mereka berdua, orang tua kita atau salah satunya sudah meninggal, dibacakan surat Yasin di atas kuburan ya. Ghafarallahu lahu bi'adadi kulli harfin minha, maka Allah akan mengampuni dosa dia dan dosa orang tuanya ya, sebanyak huruf yang ada dalam surat Yasin, yaitu 3068 huruf ya. Ini luar biasa ya. Jadi kita alhamdulillah mengingatkan kembali ya, bahwa kita senantiasa harus mengingatkan kembali jasa orang tua kita. Peperihan orang teu bisa mere duit ka kolot ya, kita kasih hadiah ya berupa baca Yasin. Jangan lupa setiap malam Jumat atau hari Jumat ya. Jadi barang siapa yang baca Yasin malamnya ya, pokoknya setiap malam lah. Barang siapa yang baca surat Yasin malam hari, maka paginya diampuni semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang baca Yasin pagi hari atau siang hari, maka malamnya diampuni semua dosa-dosanya ya. Mudah-mudahan manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ya apa yang tadi terangkan, dan mudah-mudahan kita pun sama ketika kita meninggal dihadiahkan oleh orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.